Membahas tentang pandemi tentunya tidak terlepas dari wabah hitam atau Black Death. Black Death jika ditelusuri bukan hanya sebagai pandemi, tetapi juga akan membuka lembaran sejarah yang kelam. Dan akan menarik bila membahasnya lebih dalam hingga diketahui hal yang sekiranya menjadi pengingat di masa sekarang mengenai tragedi ini. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba untuk membahas wabah Black Death yang telah mengguncang dunia pada abad pertengahan. Bagaimana wabah hitam atau Black Death dimulai? Bahkan sebelum datangnya kapal yang sandar di pelabuhan Eropa. Kapal yang membawa wabah Black Death berlabuh di pelabuhan di Messina, Italia. Namun banyak orang Eropa telah mendengar desas-desus tentang adanya wabah besar yang melanda jalur perdagangan di daerah timur dari Eropa pada awal tahun 1340. Penyakit ini telah menyerang Tiongkok, India, Persia, Suriah, dan Mesir. Wabah ini diperkirakan berasal dari Asia lebih dari 2000 tahun sebelum tahun 1340. Kemungkinan besar disebarkan melalui kapal dagang. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa patogen merupakan mikroorganisme biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya dan sebutan lain dari patogen adalah mikroorganisme parasit yang menyebabkan Black Death, yang dimungkinkan sudah ada di Eropa sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Gejala Black Death. Orang-orang di Eropa hampir tidak siap menghadapi kenyataan mengerikan dari kematian Black Death. Pada pria dan wanita, seperti yang tertulis pada tulisan sejarawan Italia Giovanni Boccaccio, pada awal penyakit, terdapat pembengkakan tertentu, baik di selangkangan atau di bawah ketiak. Membesar hingga sebesar buah apel, ada juga sebesar telur, dan ada yang lebih kecil sebesar bisul. Darah dan nanah merembes keluar dari pembengkakan ini, kemudian diikuti oleh sejumlah gejala tidak menyenangkan lainnya seperti demam, menggigil, muntah, diare, rasa sakit dan nyeri yang luar biasa. Kemudian, dalam waktu singkat, mengakibatkan kematian. Wabah Black Death menyerang sistem limfatik hati, menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Jika tidak diobati, infeksi bisa menyebar ke darah hingga paru-paru. Bagaimana kematian hitam atau Black Death menyebar? Black Death sangat mengerikan dan menular tanpa pandang bulu. Sentuhan pada pakaian saja, yang tertulis dalam buku sejarawan Boccaccio, tampaknya dapat menyampaikan penyakit tersebut kepada orang yang menyentuhnya. Penyakit ini juga sangat efisien. Orang-orang yang dalam keadaan sehat jika terinfeksi Black Death, ketika mereka tidur di malam hari, bisa saja meninggal di pagi hari. Memahami kematian akibat Black Death. Hingga saat ini, para ilmuwan memahami bahwa Black Death, yang sekarang dikenal sebagai wabah, disebarkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis. Ahli biologi Perancis Alexandre Yersin menemukan bakteri ini pada akhir abad ke-19. Mereka mengetahui bahwa bakteri tersebut berpindah dari orang ke orang melalui udara, serta melalui gigitan kutu dan tikus yang terinfeksi. Kedua hama ini dapat ditemukan hampir di semua tempat di Eropa pada abad pertengahan. Namun umumnya ditemukan di kapal-kapal atau segala jenis kapal barang. Hingga dapat disimpulkan, wabah mematikan ini menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Eropa. Tidak lama setelah melanda Messina, Black Death menyebar ke pelabuhan Marseilles di Perancis, dan pelabuhan Tunis di Afrika Utara. Kemudian mencapai Roma dan Florence, dua kota yang berada di tengah jaringan rute perdagangan yang saling terkait. Pada pertengahan tahun 1348,
Black Death telah melanda Paris, Bordeaux, Lyon dan London. Saat itu, banyak rangkaian peristiwa suram, menakutkan belum dapat dipahami. Pada pertengahan abad ke-14, tampaknya tidak ada penjelasan rasional mengenai Black Death. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Black Death ditularkan dari satu pasien ke pasien lainnya, dan tidak ada yang tahu bagaimana mencegah atau mengobatinya. Menurut seorang dokter, misalnya, kematian seketika terjadi ketika roh yang keluar dari mata orang sakit, menyerang orang sehat yang tengah berdiri di dekatnya dan memandangi orang sakit. Bagaimana mengobati atau menghindari kematian dari wabah Black Death? Para dokter pada saat itu mengandalkan teknik yang kasar dan masih awam seperti melakukan amputasi dan merebus bagian yang terinfeksi, praktik yang berbahaya sekaligus tidak sehat, hingga praktik tahayul seperti membakar tanaman aromatik dan mandi dengan air mawar atau cuka. Sementara itu, dalam keadaan panik, orang-orang yang sehat berusaha sekuat tenaga untuk menghindari orang yang sakit. Dokter menolak menemui pasien, para pendeta menolak melaksanakan upacara terakhir, dan pemilik toko menutup tokonya. Banyak orang meninggalkan kota menuju pedesaan, namun bahkan di sana mereka tidak dapat menghindari penyakit ini. Penyakit ini tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga menyerang sapi, domba, kambing, babi dan ayam. Faktanya, begitu banyak hewan ternak seperti domba yang mati, sehingga salah satu akibat dari Black Death adalah kekurangan kain wol di Eropa. Dan banyak orang yang putus asa untuk berusaha bertahan hidup. Di tengah keputusasaan mereka sampai meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi yang sedang sakit dan sekarat sehingga masing-masing individu berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Dalam ketidakpastian dan keputusasaan apa yang mereka lakukan pada saat itu? Di tengah keputusasaan beberapa laki-laki kelas atas mengikuti prosesi penghukuman, dengan melakukan perjalanan dari kota ke kota dan melakukan pertunjukan penebusan dosa dan hukuman di depan umum, mereka akan memukuli diri mereka sendiri satu sama lain menggunakan tali kulit tebal yang ditaburi potongan logam tajam, sementara penduduk kota menyaksikannya. Selama 1/2 hari, para pria mengulangi ritual ini sebanyak 3 kali sehari. Kemudian mereka akan pindah ke kota berikutnya dan memulai prosesnya lagi. Meskipun kegiatan penebusan dosa dengan melakukan pencambukan dapat memberikan sedikit hiburan bagi orang-orang, hal ini segera mulai membuat Paus khawatir, yang kewenangannya telah mulai dirampas oleh para pencambuk. Menghadapi perlawanan atas keputusasaan ini, sehingga dengan adanya gerakan ini menimbulkan kondisi sosial dalam masyarakat terpecah belah. Bagaimana wabah Black Death berakhir? Wabah ini tidak pernah benar-benar berakhir, dan kembali lagi dengan dahsyat di tahun-tahun kemudian. Namun para pejabat di kota pelabuhan Ragusa, Sisilia, Italia, mampu memperlambat penyebaran penyakit ini dengan mengisolasi para pelaut yang datang selama beberapa hari sampai mereka dipastikan tidak mengidap penyakit tersebut, dengan cara membuat pembatasan sosial mengandalkan isolasi untuk memperlambat penyebaran wabah, yang para pelaut awalnya ditahan di kapal mereka selama 30 hari, a Trentino. Periode ini kemudian ditingkatkan menjadi 40 hari, atau karantina, sehingga dari sinilah asal mula istilah karantina dan praktik ini masih digunakan hingga saat ini.